Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jusril Effendi Jebua, SPDI. Kali ini ingin memaparkan tentang anti korupsi dalam bentuk mind map. Anti korupsi, pembahasan yang dibahas dalam materi anti korupsi yang pertama adalah sadar anti korupsi. Dampak negatif korupsi kira-kira apa ya? Yang pertama, korupsi dapat berdampak kepada tata ekonomi seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. Dampaknya kepada tata sosial budaya seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Dampak kepada tata politik seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah. Dampak terhadap tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represi. Ada 7 jenis korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, dan gratifikasi. Kenapa terjadi korupsi? Penyebab korupsi yang pertama, penegakan hukum tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan kewenangan, langkanya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan, keserakahan, keuntungan korupsi, pemberian imbalan jasa, dan gagalnya pendidikan agama dan etika. Selanjutnya tentang pencegahan korupsi. Bagaimana sih mencegah korupsi? Yang pertama, kita menjadi tunas integritas, yang artinya berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan dan pendekatan yang seutuhnya terkait manusia sebagai makhluk dengan aspek jasmani dan rohani, serta makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan lingkungannya. Maka pembangunan integritas perlu dimulai dari upaya membangun integritas individu yang selaras dengan integritas organisasi dan bangsa. Adapun penerapan nilai dasar anti korupsi, yang pertama jujur, yang kedua peduli, yang ketiga mandiri, yang keempat disiplin, yang kelima tanggung jawab, yang keenam kerja keras, yang ketujuh sederhana, yang kedelapan berani, dan yang kesembilan berlaku adil. Kemudian korupsi juga bisa dapat dicegah dengan penyelarasan nilai organisasi dan nilai anti korupsi. Selain itu juga penanaman nilai dan integritas yang terdiri dari 3 cara, yaitu kesediaan, yang kedua identifikasi, dan yang ketiga internalisasi. Kita lanjut kepada materi terakhir, yaitu tentang sistem integritas. Sistem integritas yang pertama dalam bentuk reframing culture, yaitu upaya mengubah orientasi dari perilaku korupsi yang berbentuk kolusi, unsur-unsur yang membentuk kolusi baik perilaku, ucapan, emosi maupun pikiran, paradigma. Yang kedua, sistem integritas, setting of integrity, yaitu upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Bagaimana mewujudkan sistem integritas di dalam sebuah organisasi? Yang pertama, pimpinan yang berintegritas tinggi. Yang kedua, adanya pengendalian dan penyelarasan organisasi. Yang ketiga, adanya memprioritaskan sistem-sistem pembentuk integritas organisasi.
Yang keempat, adanya pembangunan sistem integritas harus dilembagakan dengan baik dengan menjadi sistem formal di organisasi. Itulah penjelasan tentang materi anti korupsi dalam bentuk mind map yang saya buat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.